Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana nasib sepak bola Indonesia nantinya di tangan pelatih timnas baru yakni Patrick Kluivert yang nanti akan diumumkan kepada publik atau di depan publik 12 Januari 2025 kalau tidak salah begitu ya, setelah tiba hari Sabtu besok begitu. Saya ke Bung Indro. Bung Indro, menarik sekali. Ini jadi pertaruhan besar seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Haris. Pertaruhan besar bagi seorang Patrick Kluivert begitu ya, untuk bisa menghasilkan atau memperlihatkan bagaimana nanti kinerja seorang Patrick Kluivert pada saat pertandingan di 20 Maret 2025 melawan Australia. Banyak ekspektasi juga pro kontra yang belakangan kemudian terjadi begitu ya. Jangan-jangan kemudian nanti justru ketika tidak sesuai dengan ekspektasi hasilnya, nama STY tetap menggema. Seperti apa nanti supporter akan meresponnya ini? Kalau sebagai supporter tentunya akan mendukung timnas, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya ya, kita akan mendukung. Namun pro dan kontra yang begitu besar ini, saya lihat ini malah buah dari apa yang dilakukan oleh PSSI sendiri, bahwa telah selama ini melakukan drama-drama ketika ada yang mengkritik Sintayong, mengerahkan buzzer, menyerang habis-habisan gitu kan. Ini yang akhirnya tercipta pro dan kontra di kalangan masyarakat sendiri. Nah, ini buah dari tindakan dari PSSI sendiri. Nah, ini yang harusnya PSSI bisa melihat ini, dan ketika mengganti Sintayong dengan Kluivert tentunya di masyarakat sendiri masih menunggu bagaimana apa yang dihasilkan oleh Kluivert sendiri. Apakah bisa melebihi dari yang dilakukan oleh Sintayong atau tidak. Nah, ketika ada misalnya di nyanyian-nyanyian dukungan terhadap Sintayong ini, sebenarnya wajar-wajar saja ketika masyarakat memang masih ada yang mencintai Sintayong. Tapi ini harus siap diterima oleh PSSI karena ini adalah buah yang dilakukan oleh PSSI sendiri tentunya. Tapi pastinya supporter dan semuanya ini harus tetap mendukung dari skuad Garuda ya. Jangan sampai kemudian ini menjadi tekanan tersendiri terhadap skuad Garuda ketika nanti melawan Australia dan juga melawan Bahrain, Bung Indro. Iya, kalau sebagai supporter kita akan mendukung apapun siapapun pelatihnya, siapapun para pemainnya, karena tentunya tidak ada pemain ataupun pelatih yang lebih besar di timnya itu sendiri gitu kan. Ini yang akan kita dukung terus. Tapi kalau memang kenyataannya di jarak yang begitu singkat ini, apakah Kluivert berhasil atau tidak? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat pencinta sepak bola Indonesia tentunya. Bagaimana Kluivert ini dianggap bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari Sintayong atau tidak. Kita bisa berkaca pada misalnya ketika fans Liverpool kehilangan Jurgen Klopp gitu. Betapa sedihnya ketika Jurgen Klopp mau mundur. Tapi ketika Arne Slot berhasil hingga saat ini ya memajukan tim ini, tentunya dukungan ini akan semakin menguat ke Arne Slot. Ini yang kita harapkan bisa terjadi juga pada Patrick Kluivert gitu. Walaupun begitu cintanya pada Sintayong, tapi kalau misalnya Patrick Kluivert bisa melakukan hal yang lebih, ini akan dukungan itu akan semakin nyata. Tapi seperti yang Bung Harpa bilang, kalau misalnya di bawah standar dari Sintayong, ini akan jadi tsunami karena ini standar masyarakat pencinta sepak bola udah cukup tinggi gitu ya terhadap timnas dengan hasil yang dilakukan oleh Sintayong, Mbak. Bahkan sudah di posisi ketiga begitu ya. Di bawah Jepang dan juga Australia kalau tidak salah ya. Betul ya Bung Indro ya? Bung Indro? Baik, sepertinya kita masih mengalami komunikasi. Saya ke Bung Haris. Bung Haris, ini kalau kita lihat ya, dari segi komposisi pemain, kalau tadi Anda menyebutkan
sepertinya tidak akan banyak ada perubahan begitu ya yang sudah ada saat ini. Tapi menurut Anda perlukah memanggil kembali Elkan Bagot untuk kemudian bisa bermain di timnas? Gimana, Bung Haris? Ya, tapi sebelum saya komentari itu saya mau singgung dulu soal tadi menarik ya yang diangkat oleh Bung Indro soal transisi ya. Jadi dia mencontohkan di Liverpool. Nah, yang membedakan dari Jurgen Klopp ke Arne Slot adalah peralihannya sangat mulus. Bahkan di pertandingan terakhir itu Jurgen Klopp mengajak Slot masuk ke tengah lapangan kemudian menyanyikan melantunkan namanya Arne Slot, lalalala. Itu smooth. Jadi orang dia ingin mengatakan lupakan saya karena saya tahu pendukung Liverpool sangat mencintai Klopp, tapi dia ingin offense ini melihat ke depan dan itu berhasil. Makanya Liverpool sekarang kedinginan semua akan di puncak ya di PL dan juga di UCL. Nah, jadi Anda mengatakan seharusnya Indonesia belajar dari itu? Betul sekali. Itu adalah salah satu transisi paling mulus dalam pergantian pelatih di klub ya. Bahkan di MU pun tidak terjadi dari Alex Ferguson ke David Moyes ya. Dan akhirnya kita lihat seperti apa MU sekarang. Nah, kembali ke soal pertanyaan Elkan Bagot tadi. Ini memang sudah diprediksi atau diperkirakan orang. Bahkan terakhir kalau saya nggak salah itu dia juga memfollow salah satu akun PSSI lah atau timnas gitu ya. Dan ini kan juga salah satu pemain, sebenarnya dia bukan pemain naturalisasi ya, just for our information, dia itu memang memilih, karena dia dua ayahnya kan berbeda ya, Inggris dan Indonesia, jadi dia memilih, dan ini akan menjadi satu bala bantuan yang pas. Kenapa? Kalau memang nanti ini bisa di-solve, dan pasti Patrick Kluivert akan menerima informasi soal keadaan Elkan Bagot. Kalau sampai memang Elkan Bagot bisa di netralisir, artinya bisa di unfreeze untuk bisa kembali membela tim nasional kita, maka ini akan menjadi bala bantuan yang sangat in time. Kenapa? Karena kita nanti lawan Australia kemungkinan besar tanpa CB kaki kiri murni. Setelah Justin Upton kan nggak bisa main kan, kena kartu kuning, 2 kali kartu kuning. Kita tidak punya CB kiri murni. Memang bisa aja Rizky Ridho ditaruh di kiri, CB kiri, Jay Itses di CB tengah dan kemudian CB kanan mungkin Max Hillers. Tapi kalau ada seorang CB dengan seorang center back dengan kaki kiri murni dan itu ada dalam diri seorang Elkan Bagot dan tinggi tubuhnya juga cukup menjulang, dan ingat kita nanti akan menghadapi para pemain Australia yang tubuhnya jangkung, maka ini akan jadi tembok yang sangat kokoh. Kenapa? Karena nanti akan berdiri para pemain dengan tinggi 100 mungkin 180 sekian sampai 90 meter, ada Jay Itses, kemudian Elkan Bagot dan juga Max Hillers. Nah, ini akan saya yakin sekali 90% dia akan kembali dan main lawan Australia. Oke, itu tadi yang kalau dari Bung Indro sendiri seperti apa kalau soal Elkan Bagot diupayakan untuk bisa masuk, itu jadi kalau kata Bung Haris itu bisa jadi bala bantuan yang cukup berharga. Iya, kalau dilihat dari tubuhnya juga postur tubuhnya ini tentunya akan mengimbangi tubuh pemain Australia yang lebih besar daripada rata-rata pemain kita ya. Nah, ini tentunya akan membantu kita. Tapi yang saya harapkan sih bahwa permainan dari kaki ke kaki ini lebih banyak diterapkan di pemain-pemain kita yang memang memiliki kecepatan ya. Nah, ini yang harus dikuasai atau dipelajari juga oleh Kluivert ya, bagaimana kaki-kaki dan umpan jarak pendek ini yang lebih diutamakan. Saya pikir harus diutamakan oleh Kluivert ya. Oke, kita juga kedatangan tamu lagi nih, Bung Haris dan juga Bung Indro. Ketika Ponario Astaman kemudian tidak berhasil dihubungi, kita juga menampilkan ada seorang pelatih dan mantan pemain timnas Indonesia. Sudah ada Bung Bambang Nurdiansyah. Selamat pagi, Bung Bambang. Selamat pagi, Mbak. Oke, ini kita lagi membahas soal bagaimana era baru timnas skuad Garuda bersama dengan Patrick Kluivert. Nah, Anda punya pandangan seperti apa sebagai seorang pelatih dan juga mantan pemain timnas Indonesia, Bung Bambang? Ya pasti kedatangan Patrick ini kan berpengaruh secara pertama komunikasi ya, chemistry, bagaimana menjalankan sebuah taktik strategi karena komunikasinya sama. Jangan lupa pemain-pemain kita itu kan banyak diaspora dari Belanda. Tipikal mainnya juga kan sama dengan pelatih yang akan datang ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
bahwa saya dengar dari beberapa sumber itu kan antara pemain diaspora dengan Sintayong hubungannya kurang dinamis lah, kurang baik seperti itu. Jadi menurut saya ini keputusan harus diambil oleh PSSI demi tujuan ke Piala Dunia nanti. Oke, dan menurut Anda ini keputusan tepat dari PSSI untuk kemudian bisa menarik Patrick Kluivert? Tepat dan enggaknya kita lihat dari hasilnya, Mbak. Oke. Tapi yang pasti pengurus PSSI sudah mengambil resiko di sini. Yang pasti lagi pengurus PSSI timnya tahu persis apa yang terjadi sebenarnya. Keputusan untuk mengambil Patrick itu kan karena memang diasporanya kebanyakan dari Belanda. Buat anak-anak diaspora yang dari Belanda tidak sulit untuk melakukan atau menyesuaikan dengan Patrick nantinya, karena mereka kan besar di Belanda, latihan di Belanda, dan Patrick juga dari Belanda gitu. Cuman yang mungkin agak sedikit berpengaruh di pemain lokal kita kan, selama ini kan terbiasa dengan polanya Sintayong, di mana pola Asia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat skuad Garuda sendiri kan sebenarnya sudah terbiasa ya oleh pelatih-pelatih dari luar begitu. Katakan saja ada Simon, ada Alfred Riedel dan juga Sintayong. Sebenarnya ini apakah kemudian ini menjadi faktor utama untuk kemudian soal kultur ini, soal bahasa ini kemudian akhirnya mengganti Sintayong. Kalau menurut Anda nih, Bung Bambang Nurdiansyah? Ya, komunikasi itu penting, Pak. Komunikasi itu penting. Selama ini kan kita lihat Sintayong bahasa Inggris juga tidak bisa. Terus ya, tapi itu bukan faktor utama sebenarnya. Tetapi ada faktor-faktor lain yang akhirnya pengurus PSSI mengambil keputusan untuk mengganti pelatih demi menjaga asa ke Piala Dunia gitu. Apapun itu saya pikir kita dukung lah PSSI, kalaupun nanti ternyata berhasil ya kita bersyukur, kalau gagal ya kita pasti yang disorotkan PSSI jangan pemainnya, betul. Jangan Patricknya gitu ya kan. Jadi kita dukung saja Patricknya, kita dukung saja para pemain kita, jangan. Kan banyak yang saya baca ada yang bully pemain, ada yang bully. Tapi kita fokus saja, kita dukung tim nasionalnya menurut saya. Kita tetap harus bersepakat bulat bahwa memang kita tetap harus tetap mendukung pemain-pemain Indonesia begitu, timnas Indonesia, skuad Garuda, apapun itu hasilnya. Bung Bambang, Bung Haris dan juga Bung Indro. Saya masih ke Bung Bambang. Bung Bambang, kalau melihat dari rekam jejak seorang Patrick Kluivert, kalau menurut Bung Haris tadi mengatakan sebenarnya kalau melihat CV-nya sebagai pelatih tidak mentereng-mentereng amat. Iya, setuju. Secara CV atau pengalaman dia ngelatih juga tidak mentereng-mentereng sekali, tetapi behind dia nanti yang dua orang itu juga cukup pengalaman. Untuk itulah mungkin Pak Erick Thohir mau Patrick membawa dua orang itu, karena yang dua orang itu CV-nya bagus menurut saya. Nah, disitulah mereka bekerja sama, berkolaborasi bagaimana menangani tim Indonesia ini. Oke, terakhir Bung Bambang, harapan Anda terhadap kepada Patrick Kluivert ini untuk bisa mengasuh timnas Indonesia, skuad Garuda untuk bisa nanti bermain dengan Australia, Bahrain dan juga kita sudah tahu Indonesia berada di posisi ketiga saat ini, Bung Bambang. Ya, yang pasti persiapan tidak lama, waktunya Patrick tidak lama, segera saja berkoordinasi dengan dua asisten yang akan membantu dia. Itu pemain-pemain diaspora kan rata-rata di Eropa itu berkomunikasi dengan baik sehingga program ke depan bisa berjalan dengan baik juga, karena waktunya tidak cukup banyak untuk Patrick. Ya. Oke, terakhir Bung Indra,
Bung Haris dan juga Bung Indra dulu deh. Bung Indra, harapan terbesar apa kepada Patrick Kluivert dan juga skuad Garuda pastinya untuk nanti bisa di 20 dan juga 25 Maret 2025 ini? Karena kita tahu Indonesia sudah berada di posisi ketiga saat ini. Iya, harapannya Patrick Kluivert dengan kemampuan bahasanya bisa menginginkan pemain-pemain diaspora, tentunya ini dia bisa meningkatkan performa. Namun ya kita tekankan adalah bahwa PSSI harus segera membuat blueprint sepak bola Indonesia jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, lalu juga hentikan drama-drama agar pro dan kontra seperti ini nih tidak terjadi lagi ke depannya. Bahkan ancaman-ancaman kepada tokoh-tokoh yang mengkritik PSSI ini hentikanlah, jangan seperti itu lagi. Saya pikir itu, Mbak. Oke, terakhir ke Bung Haris, kalau Anda setuju hentikanlah drama-drama inilah kalau misalkan memang ingin skuad Garuda ini maju secara permainan. Terakhir juga, apa harapan terbesar Anda terhadap Patrick Kluivert dan juga skuad Garuda karena tugas berat ini menanti dari Patrick Kluivert? Waktunya tidak banyak, 2 bulan menurut Anda. Ya, harapan saya yakin sekali sama dengan harapan 280 juta rakyat Indonesia, termasuk juga dengan Coach Banur dan juga Bung Indro, yaitu di pertandingan antara Australia dan juga Bahrain, kita minimal dapat 3 poin, itu aja. Kalau kita nggak dapat 3 poin, ini akan jadi satu masalah besar dan akan jadi tekanan. Kalau kita bisa mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan itu minimal ya, maka semua akan reda keriuhan ini. Kalau soal drama-drama? Ya, drama-drama juga kurangin lah biar kita fokus ke persiapan ya. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana nanti sosok seorang Patrick Kluivert dan juga asisten pelatih dari Patrick Kluivert ini akan ditampilkan atau diperkenalkan kepada publik hari Minggu besok begitu ya. Dan juga kita menantikan betul permainan dan juga kinerja dari seorang Patrick Kluivert ini. Tentu saja Patrick Kluivert punya tugas berat terhadap skuad Garuda untuk bisa nanti tampil di permainan di Australia dan juga nanti di kandang kita sendiri di GBK melawan Bahrain. Terima kasih Bung Indra telah bergabung bersama kami, kemudian ada Bung Haris dan juga Bung Bambang. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat selalu. Saudara, 4 hari pelaksanaan makan bergizi gratis, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf bilang akan dievaluasi secara bertahap. Selain pemenuhan gizi anak, roda perekonomian lokal juga memiliki dampak yang besar untuk keberlanjutan program. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.